Haleluya, puji Tuhan, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat malam kepada kita semua yang hadir malam hari ini. Dan satu kesempatan kembali yang Tuhan beri dalam hidup saya, kalau saya boleh kembali ada, boleh sehat, boleh kuat. Saya rindu untuk berbagi satu kekuatan kembali yang baru bersama dengan saudara semua yang hadir malam hari ini. Sebab itu saudara, dimanapun saudara berada, saya rindu kita boleh sama-sama menerima kekuatan daripada Tuhan di malam hari ini. Puji Tuhan, bersama saya, hamba Tuhan yang sederhana, Priscilla Kiling. Selama 10-15 menit ke depan, mari kita sama-sama dikuatkan lewat setiap firman-Nya. Puji Tuhan saudara, saya akan awali dengan doa, mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Kesempatan yang Tuhan beri, kami rindu untuk kembali dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan. Sebab itu berfirmanlah Tuhan malam hari ini, dan bawa kami untuk mengerti firman-Mu. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan, agar kami boleh menangkap setiap pesan Tuhan malam hari ini. Kami bersyukur memberkati setiap kami yang ada, bahkan jaringan sinyal juga Tuhan saja yang menolong, lancarkan semuanya. Kami bersyukur Tuhan, kami mulaikan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sekali lagi saya menyapa kepada saudara semua yang hadir, baik Facebook maupun Instagram. Apa kabar saudaraku semua yang diberkati Tuhan? Saya rindu membacakan satu kebenaran firman Tuhan kepada kita semua yang hadir malam hari ini. Dan kebenaran firman Tuhan yang akan saya bacakan adalah, saudara menyimak, saya akan membacakan buat kita semua yang hadir malam hari ini. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Haleluya. Sekali lagi saya rindu bacakan buat saudara semua firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin saudara, puji Tuhan. Bahkan kalau saya boleh bacakan juga kepada saudara, di ayat 5-nya dikatakan demikian. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Haleluya. Hari ini ada berkat dan kutuk yang akan kita terima. Dan sebab itu, saudara sekarang hidup di dalam keadaan yang mana? Apakah saudara hidup mengandalkan Tuhan, atau sebaliknya, saudara adalah seorang yang hidup mengandalkan manusia, seorang yang hidup mengandalkan kekuatan saudara sendiri? Saudara hidup seperti seorang yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sederhana sebenarnya saudara, kalau kita bisa mengerti ayat ini, dikatakan bahwa setiap orang-orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan, maka hidup mereka diberkati Tuhan. Setiap orang-orang yang hidupnya menaruh harapannya kepada Tuhan, maka diberkatilah engkau. Sudah jelas firman Tuhan. Orang-orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan, saudara diberkati Tuhan. Kalau saudara pun tetap terus berharap kepada Tuhan, menaruh harapan saudara kepada Tuhan, pun hidup saudara diberkati oleh Tuhan. Haleluya saudara. Sebab itu, kalau saudara mau hidup diberkati oleh Tuhan, andalkan Tuhan dalam hidupmu. Kalau saudara mau diberkati oleh Tuhan, mau berkat Tuhan terus mengalir dalam hidup saudara, tetaplah berharap kepada Tuhan. Itu firman-Nya malam hari ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Tetapi berharap yang bagaimana? Bukan berharap yang setengah-setengah kepada Tuhan, saudara. Saudara berharap kepada Tuhan, tapi saudara berharap setengah hati. Saudara mau mengandalkan Tuhan, tapi saudara mengandalkan setengah-setengah.
Kalau saya boleh katakan kepada saudara, apakah saudara mau menerima berkat yang daripada Tuhan juga setengah-setengah? Pasti nggak mau kan saudara? Kita nggak mau menerima berkat dari Tuhan itu setengah-setengah. Sebab itu andalkan Tuhan, jangan setengah-setengah. Haraplah kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, jangan setengah berharap kepada Tuhan. Kalau saudara mau diberkati full, tidak mau setengah. Sebab itu berharaplah kepada Tuhan sepenuhnya. Kalau saya boleh katakan, Tuhan pun memberkati kita nggak setengah-setengah, saudara. Tuhan memberkati kita itu sampai kita berlimpah-limpah. Bahkan kalau boleh saya katakan, orang-orang yang hidupnya di dalam Tuhan adalah orang-orang yang hidupnya terus berkelimpahan dalam berkat Tuhan. Orang-orang yang hidupnya di dalam Tuhan, orang-orang yang harapan hidupnya ada di dalam Tuhan, maka selalu ada berkat Tuhan yang tidak berhenti mengalir dalam kehidupan orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Sebab itu saudara, pertanyaannya adalah, apakah sampai saat ini saudara masih terus mengandalkan Tuhan? Apakah sampai saat ini saudara masih terus berharap kepada Tuhan? Atau ada kalanya saja saudara mengandalkan Tuhan? Atau saudara tunggu dulu, beban hidup saya ini berat baru saya andalkan Tuhan. Tunggu dulu saya mendapatkan satu masalah yang berat baru saya mengandalkan Tuhan. Saudara, firman Tuhan ini udah jelas katakan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan maka diberkatilah engkau. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan satu-satunya, tidak ada yang lain, tidak setengah-setengah. Kalau saya boleh bertanya kepada saudara, kenapa di dunia ini masih ada orang, bahkan masih ada beberapa orang, masih ada banyak orang yang mencari berkat di luar Tuhan? Kalau kita tahu firman ini, diberkati orang yang Tuhan, tapi kenapa masih banyak orang-orang yang mencari berkat di luar Tuhan? Bahkan gak sedikit orang Kristen, orang yang percaya Tuhan, di dalamnya pun ada yang demikian. Sudah tahu di dalam Tuhan kita diberkati, dengan kita mengandalkan Tuhan hidup kita diberkati, tapi kenapa banyak orang-orang di luar sana yang masih mencari berkat itu di luar Tuhan? Kenapa saudara? Mereka masih mencari harapan hidupnya itu di luar Tuhan, yang masih mencari pengharapan hidupnya itu kepada manusia. Saya katakan, untuk apa kita berharap kepada sesuatu yang tidak pasti? Untuk apa kita berharap kepada sesuatu yang tidak ada kepastian? Di dalam Tuhan itu ada kepastian, saudara. Apapun itu, Tuhan gak pernah menjanjikan sesuatu yang Dia ingkari. Tuhan yang menjanjikannya adalah Tuhan Allah yang setia, yang pasti akan menepatinya. Sebab itu kenapa masih mencari berkat di luar Tuhan? Haleluya. Sebab itu saudara, seringkali banyak orang mengatakan bahwa percuma berharap kepada Tuhan. Percuma selama ini saya berharap kepada Tuhan, tetapi tidak ada hasil yang lebih baik dari yang sekarang yang saya bisa dapatkan. Sebab itu percuma mengandalkan Tuhan. Lebih baik saya berharap kepada manusia yang dengan secara nyata saya bisa lihat dan itu bisa menguntungkan buat saya. Apakah ada di antara saudara yang memiliki pemahaman demikian? Saya bertanya, kenapa seringkali orang katakan sia-sia berharap kepada Tuhan? Kenapa orang seringkali beranggapan bahwa percuma kita berharap kepada Tuhan? Saudara, saya mau katakan, apa yang manusia pandang itu baik, belum tentu itu baik di pemandangan Tuhan. Jadi jangan pernah sampai saudara katakan apa yang baik buat kita itu adalah baik buat Tuhan. Tidak, tetapi segala sesuatu yang terbaik dari Tuhan itu pasti yang terbaik dalam hidup kita. Sebab itu gak heran banyak orang yang mengatakan bahwa percuma berharap kepada Tuhan. Karena apa? Apa yang manusia pandang baik itu belum tentu di pemandangan Tuhan itu adalah baik. Sebab itu saudara, jangan pernah memaksakan Tuhan untuk menjadi seperti apa yang kita anggap baik dalam hidup ini. Jangan pernah memaksa Tuhan. Sebab itu dalam kita memandang segala sesuatunya, jangan sampai kita punya cara pandang yang salah terhadap setiap berkat Tuhan. Jangan sampai kita memiliki satu pandangan yang salah
dengan cara pikir manusia yang terbatas. Mungkin di antara saudara beranggapan bahwa, oh, orang itu hidupnya aman-aman saja, orang itu hidupnya tidak ada masalah, orang itu kok hidupnya tenang, sepertinya semua keadaannya baik-baik saja. Oh, berarti orang itu diberkati Tuhan. Tetapi sebaliknya saudara beranggapan bahwa, oh, orang ini banyak masalah dalam hidupnya, banyak persoalan dalam kesukaran. Dan saudara katakan bahwa orang ini nggak diberkati oleh Tuhan. Orang ini karena banyak masalah, maka orang ini nggak diberkati oleh Tuhan. Saudara, saya katakan, cara pandang yang demikian itu adalah cara pandang yang salah. Saya katakan kepada saudara, apapun keadaan saudara, bahkan dalam penderitaan sekalipun, dalam kesukaran sekalipun, dalam masalah sekalipun, di sana pun ada berkat Tuhan. Di sana pun ada berkat Tuhan. Dalam kesukaran yang saudara sedang hadapi sekalipun, saya katakan di sana pun ada berkat Tuhan. Jikalau saudara tetap terus mengandalkan Tuhan, jikalau saudara tetap terus berharap hanya kepada Tuhan, selalu ada berkat Tuhan dalam segala sesuatu keadaan yang kita alami dalam hidup ini, saudara. Jadi bukan hanya dalam keadaan yang baik, maka kita diberkati Tuhan. Tetapi saat kita menghadapi masalah, hidup, tantangan, apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, di situ pun Tuhan sanggup mendatangkan berkat dalam kehidupan saudara. Sebab itu, perhatikan keadaanmu. Apakah kau tetap mengandalkan Tuhan? Apakah saudara tetap berharap pada Tuhan? Kalau saudara rasa mulai berat mengandalkan Tuhan, kalau saudara rasa saudara mulai mau cari harapan di luar Tuhan, maka Tuhan kepada saudara di ayat 5 bahwa tercela orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Katakan, terkutuklah engkau, di luar Tuhan engkau apa? Tuhan terkutuklah engkau, tetapi Tuhan engkau justru diberkati. Saudara mengandalkan itu di luar Tuhan, orang di luar Tuhan, dan saudara rasa itu sudah memberikan saudara sudah berada dalam yang cukup. Ya, mungkin itu pandangan saudara, tetapi tidak pandangan Tuhan. Sebab itu berkat itu datang daripada Tuhan. Ingat sekali lagi, berkat daripada Tuhan. Tuhan saja sanggup memberkati hidup dan saya. Keadaan dunia saat ini tidak bergoyang. Sebab kita bukan dari dunia, Tuhan saja menjadi berkat kita. Keadaan ada dunia tidak sanggup memberkati kebutuhan kita, Tuhan sanggup memberkati kehidupan. Sebab itu, di mana letak anakmu, di mana letak engkau berharap saat ini, saudara, dikatakan bahwa di terkutuk engkau sekalipun engkau berada di luar Tuhan, engkau mendapat yang cukup, tapi dalam Tuhan engkau diberkati. Hidup dengan Tuhan, kalau kita tetap berharap kepada Tuhan, kita bukan saja diberkati Tuhan, saudara, tapi hidup pun menjadi berkat. Hidup kita pun memberi setiap orang yang ada di luar sana. Sebab itu firman Tuhan katakan, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau mengerti firman ini, saudara sudah mengerti ayat ini, bahwa di dalam Tuhan, di dalam orang-orang yang mengandalkan Tuhan itu Tuhan. Sebab jangan pernah coba keluar daripada Tuhan. Jangan pernah saudara mencari berkat di luar Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan sanggup memberkati kita. Pernah cari berkat di luar Tuhan. Tuhan sanggup memberkati kehidupan saudara. Alasan apapun dan dalam keadaan apapun, jangan pernah cari berkat di luar Tuhan, apalagi dengan cara-cara yang tidak berkenan, cara-cara yang dunia, cara yang tidak baik. Saudara, bahwa berkat Tuhan itu bukan hanya soal materi, bukan hanya soal
jasmani, tetapi Tuhan sanggup memberkati kita kekuatan, kesehatan, ketenangan, kedamaian, kesejahteraan, kasih, sukacita. Tuhan sangat memberikan itu dalam hidup kita. Sebab itu saudara, terus andalkan Tuhan dalam hidup, tetap terus berharap kepada Tuhan. Banyak orang bisa mengandalkan Tuhan, tetapi banyak orang mau tetap terus mengandalkan Tuhan. Gak semua orang mau tetap berharap kepada Tuhan. Itu firman malam hari ini, biarlah mengingatkan kita apa susah apapun saat ini saudara, tetaplah andalkan Tuhan, tetaplah berharap hanya kepada Tuhan. Karena hasil dari orang yang hidupnya mengandalkan manusia, hasil seseorang yang hidupnya mengandalkan kekuatan sendiri, itu adalah ia akan seperti semak bulu belantara. Ia tidak mengalami datang keadaan baik. Firman Tuhan katakan, hidup kalau kita mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan kita sendiri, Firman katakan, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Akan mengalami saudara, sekalipun kita baik, tetapi orang-orang yang tetap mengandalkan Tuhan, tetap berharap pada Tuhan, hasilnya adalah ia seperti pohon yang ditanam di air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi air, dan tidak mengalami datang panas terik, daunnya hijau, yang khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Berkat Tuhan akan melimpah buat saudara saat saudara tetap mengandalkan Tuhan, saat saudara tetap berharap kepada Tuhan di masa kesulitan pandemi sekalipun, saat kita tetap cari Tuhan, mengandalkan Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, berkat Tuhan tidak akan pernah berhenti mengalir dalam kita. Sekalipun kita melihat berkat Tuhan secara fisik, tetapi berkat selalu ada, baik secara kekuatan, baik berkat kesehatan, penyertaan Tuhan yang sempurna, pertolongan Tuhan menjagai kita setiap hari, itu pun berkat Tuhan. Bersyukur saudara. Sebab itu hari-hari ini apapun keadaanmu, jangan sampai kita keluar dari Tuhan, tapi biarlah semakin hidup kita semakin mengandalkan Tuhan, hidup semakin menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan saudara. Sekali lagi saya bacakan kepada saudara firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Firman Tuhan saya panjangkan saudara, tapi saya akan akhiri dengan doa. Mari kita sama-sama berdoa. Bersyukur kepadamu, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu malam hari ini. Ajar terus Tuhan, terus mengandalkan Tuhan apapun keadaannya. Kami untuk tetap menaruh harapan kami hanya kepada Tuhan, karena harapan Tuhan adalah satu harapan yang pasti. Terima kasih Tuhan untuk menaruh malam hari ini. Mereka yang hadir Tuhan malam hari ini, berkati hidup, berkat yang daripada Tuhan, hidup mereka ada dalam pertolongan Tuhan. Sebab itu hamba menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan saja yang menjaga hidup mereka. Terima kasih Yesus. Ucap syukur, hamba kembalikan segala kemuliaan pada nama Tuhan, dan hamba kami terima firman-Mu akhiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan saudara diberkati. Tuhan memberkati setiap kita semua yang dalam hari ini. Saya berharap saudara bisa menerima kekuatan yang baru daripada Tuhan. Puji Tuhan. Tetap saudara, sampai berjumpa besok malam di jam sama baik Facebook maupun Instagram 10:30 malam. Dan akhir kata saya mau katakan sekali, Yesus tetap. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Sampai berjumpa. Haleluya.